Kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta menjadi cermin bagi wajah regulasi di Indonesia. Identifikasi awal pada kasus tersebut menyatakan adanya 18 kementerian atau lembaga yang menerbitkan berbagai perizinan yang kemudian berdampak secara negatif. Tumpang tindihnya regulasi juga dapat terlihat dari begitu banyaknya undang-undang yang diajukan untuk ditinjau kembali atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2003, jumlah pengajuan judicial review sebanyak 24 perkara, dan pada tahun 2014 angkanya menjadi 131 perkara. Persoalan tumpang tindih ini tak lepas dari persoalan banyaknya jumlah regulasi. Pada tahun 2000 hingga 2015, pemerintah telah menerbitkan hampir 12.500 regulasi. Dari jumlah ini, regulasi terbanyak datang dari peraturan setingkat menteri, yakni sebanyak 8.311. Kuantitas regulasi yang demikian banyak bahkan tidak terkendali, yang disertai kualitas regulasi yang rendah, memiliki dampak pada ketidakpastian regulasi atau hukum itu sendiri. Wajah regulasi semacam ini juga membuat potensi pertumbuhan ekonomi menjadi hilang. Kebingungan akan masalah perizinan misalnya, dapat membuat para investor menjadi meragu. Secara akumulatif, upaya mencapai tujuan bernegara seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi terhambat. Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada regulasinya. Banyak negara yang juga sedang berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jargon-jargon ini mewakili kehendak negara-negara tersebut dalam menyelesaikan persoalan regulasi. Apa yang sedang dilakukan negara-negara lain merupakan suatu bentuk dari apa yang disebut reformasi regulasi. Reformasi regulasi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas regulasi, baik secara individu maupun integral. Terkait dengan pengendalian regulasi, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebetulnya juga pernah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Tata Cara dan Peraturan-Peraturan. Tugas Panitia Negara Bappenas itu diantaranya adalah merumuskan cara koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai prosedur dan peraturan yang ada dan menjalankan tugas-tugas lain di bidang tata kerja dan peraturan-peraturan atas permintaan pimpinan Bappenas. Model otoritas tunggal dalam pengelolaan regulasi sebagaimana keputusan presiden tersebut pada akhirnya memang tidak berjalan karena adanya peralihan kekuasaan. Akan tetapi, apa yang dilakukan mantan Presiden Soekarno tersebut dapat menjadi inspirasi dan spirit dalam pengelolaan sistem regulasi yang lebih baik. Dan dalam rangka pembenahan sistem hukum nasional, sejak tahun 2008, Bappenas mengambil inisiatif untuk melakukan kajian dalam merumuskan Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Strategi Nasional Reformasi Regulasi dicapai dengan 4 cara, yakni simplifikasi regulasi atau penyederhanaan terhadap regulasi yang sudah ada, rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi, restrukturisasi kelembagaan pembentuk regulasi, dan penguatan atau pemberdayaan sumber daya manusia di bidang perancangan regulasi untuk di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan luasnya ruang lingkup yang ditangani, maka sinergi perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi kiranya perlu untuk berada di satu lembaga. Dengan demikian, kualitas dan kuantitas regulasi dapat dikendalikan secara lebih baik dan proporsional.